Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sejarah Pendidikan Islam PGMI 3C yang beranggotakan Yosini Sanastia, Yenita Rosa Aulia, dan saya sendiri Jana Iqbal Masih. Di sini kami akan mempresentasikan pendidikan Islam klasik. Selamat menyaksikan. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Mengenai pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan Islam, Profesor Haji Muhammad Arifin menyatakan bahwa 1. Pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia harus melalui proses panjang dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera. 2. Pendidikan Islam pada khususnya yang bersumber pada nilai-nilai agama Islam, menanamkan atau membentuk sikap hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai tersebut. 3. Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk mensejahterakan dan membahagiakan hidup dan kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat. 4. Ruang lingkup kependidikan Islam adalah mencakup sebagai bidang kehidupan manusia di mana manusia mampu memanfaatkan sebagai tempat menanam benih-benih amaliyah. 5. Teori-teori, hipotesa dan asumsi kependidikan yang bersumber ajaran Islam sampai kini masih belum tersusun secara ilmiah, baik dalam kitab suci Al-Quran dan hadis maupun ulama. Selanjutnya B. Konsep pendidikan Islam klasik. Salah satu tokoh pemikiran konsep pendidikan Islam pada masa klasik yaitu Al-Ghazali. Secara umum, Al-Ghazali meletakkan konsep pendidikan Islam menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Konsep Al-Ghazali pasti Islami, meski pada arah dan tujuan yang ia sampaikan mengutamakan kebahagiaan akhirat. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam dalam proses haruslah mengarah kepada mendekatkan diri kepada Allah dan kesempurnaan yang mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu bahagia di dunia dan akhirat. Pendidikan Islam menganggap bahwa pembentukan kepribadian Muslim sebagai tujuan akhir pendidikan memerlukan proses yang terus-menerus sepanjang hidup. Oleh karena itu, arahan pendidikan Islam Al-Ghazali menuju manusia sempurna yang dapat mencapai tujuan hidupnya. Maka manusia selama hidupnya selalu dituntut untuk melibatkan diri dalam pendidikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yenita Rosa Aulia. Untuk tujuan pendidikan Islam, yang pertama adalah memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, maka yang dijadikan landasan utama dalam bidang pendidikan adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, seorang pendidik harus mempunyai niat awal dalam mendidik untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mempunyai kompetensi dalam mengajar. Yang ketiga, anak didik dalam belajar harus mempunyai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghormati guru, dan pelajar yang mendalami pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Yang keempat, kurikulum sebagai alat pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan anak didik. Yang terakhir, anak didik harus dijauhkan dari pergaulan yang tidak baik karena lingkungan yang jelek akan mempengaruhi perkembangan anak didik terutama dari keluarga.
Untuk sistem metode pendidikan Islam klasik, yang pertama ada metode menghafal. Metode yang paling utama adalah metode penghafalan yang merupakan ciri umum dari sistem pendidikan Islam klasik. Metode ini telah berkembang sejak pra-Islam dan tetap digunakan di Kuta pada masa Islam. Metode ini dianggap sebagai suatu metode yang lebih efisien dan efektif untuk menghafal pelajaran yang telah dilaksanakan dengan cara guru mendiktekan lalu siswa menulis, dan apabila terjadi kesalahan, maka guru membenarkan dengan penuh santun. Yang kedua, ada metode ceramah atau diskusi. Metode diskusi merupakan metode khas dari pendidikan Islam klasik, terutama telah dilaksanakan di Madrasah Haromain yang semula berawal dari masjid itu sendiri. Yang lebih terkenal adalah halakoh, yaitu seorang guru yang berhadapan dengan murid secara setengah lingkaran untuk mengajar. Nah, untuk guru pada masa klasik, yang pertama ada kompetensi mengajar guru pada masa klasik. Nah, kompetensi mengajar guru pada masa klasik mempunyai dua syarat, yaitu syarat fisik dan syarat psikis. Untuk syarat fisiknya yaitu bentuk badannya bagus, manis muka atau selalu berseri-seri, lebar dahinya, dan bermuka bersih. Nah, untuk syarat psikisnya yaitu berakal sehat, hatinya beradab, tajam pemahamannya, adil terhadap siswa, bersifat perwira, sabar dan tidak mudah marah, bila berbicara menggambarkan keluasan ilmunya, perkataannya jelas, mudah dipahami, dapat memiliki perkataan yang baik dan mulia, dan menjauhi perbuatan yang tidak terpuji. Nah, untuk peranan guru dalam kehidupan masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah murabi dan penggerak masyarakat. Nah, untuk murabi ini mempunyai tanggung jawab menjaga kepribadian anak dan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Nah, untuk penggerak masyarakat, ia mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik, membangkitkan dan mengangkatnya ke peradaban yang lebih maju. Ada sebagian di antara mereka yang ahli dalam bidang sastra, ahli khot, dan fuqaha. Di antaranya adalah Al-Hajjajah, Al-Kumaid, Abdul Hamid Al-Khatib, Atha bin Abi Rabah, dan lain-lain. Yang kedua ada muadib atau para guru yang mengajar putra mahkota. Nah, para muadib ini mempunyai status sosial yang lebih tinggi, bahkan tidak sedikit para ulama yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi muadib. Hal ini disebabkan karena untuk menjadi muadib diperlukan beberapa syarat. Nah, di antaranya alim, berakhlak mulia, dan dikenal masyarakat. Nah, di antara beberapa muadib yang terkenal adalah Ad-Dohak Ibnu Muzahim Amir Asy-Syabi. Yang ketiga, ada para guru yang memberikan pelajaran di masjid dan sekolah-sekolah. Nah, guru dari golongan ini mendapat penghargaan dan penghormatan yang tinggi di hadapan masyarakat, dikarenakan penguasaan mereka terhadap ilmu pengetahuan yang begitu mendalam dan berbobot. Di antaranya adalah guru ilmu syariat, ilmu bahasa, ilmu pasti, dan sebagainya. Untuk peranata sosial dan guru, yang pertama ada guru yang mengajar di sekolah kanak-kanak. Nah, para guru yang mengajar di sekolah kanak-kanak ini mempunyai status sosial yang rendah. Hal ini disebabkan oleh kualitas keilmuan mereka yang dangkal dan kurang berbobot. Mereka dituduh menyebabkan lahirnya image atau kesan kurang baik terhadap profesi guru. Namun, tidak semua guru yang mengajar di sekolah kanak-kanak itu ceroboh dan bodoh. Untuk peran lembaga pendidikan Islam klasik, diantaranya ada peran ulama. Ulama ini adalah orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang dengan pengetahuan mempunyai rasa takut dan tunduk kepada Allah. Nah, kata ulama sendiri merupakan bentuk jamak dari kata alim yang berarti yang memiliki pengetahuan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Yosi Nisa. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam klasik merupakan suatu sistem pendidikan klasik yang berbeda dengan sistem pendidikan Islam yang ada pada saat ini. Penentuan kurikulum adalah terletak pada ulama, kelompok orang yang berpengetahuan dan diterima sebagai otomotif dalam soal agama dan juga hukum.
Yang pertama, kurikulum sebelum berdirinya madrasah ada dua, yaitu pertama, pendidikan rendah kurikulum pada tingkat ini bervariasi tergantung pada tingkat kebutuhan masyarakat karena dibuat tidak akan pernah lepas dari faktor sosiologis, politis, ekonomis masyarakat yang melingkupinya. Yang kedua, pendidikan tinggi. Pendidikan jenis ini disebut pendidikan orang dewasa karena diberikan pada orang yang bertujuan untuk mengajarkan mengenai Al-Quran dan agama. Tingkat ini dibagi menjadi dua, yaitu jurusan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kurikulum setelah berdirinya madrasah ada dua lembaga pendidikan yang menonjol, yaitu satu, kurikulum kutab. Kutab ada dua jenis, yaitu kutab yang lahir pada masa pra-Islam dan kutab yang berfungsi sebagai tempat pengajaran Al-Quran dan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, kurikulum madrasah. Madrasah dianggap sebuah titik awal yang menuju pendidikan Islam formal karena dengan lembaga masjid merupakan lembaga yang didirikan dengan fungsi utama untuk tempat kegiatan belajar. Selanjutnya ada lembaga-lembaga pendidikan Islam klasik. Yang pertama kutab. Kutab itu yang dilangsungkannya tulis-menulis dan yang mengajarkan Al-Quran serta dasar keagamaan. Yang kedua, pendidikan di istana itu sama halnya dengan kutab, namun dibedakan dari segi penambahan dengan ilmu sosial dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu masjid, tempat di mana pertama kalinya mempelajari ilmu agama yang baru lahir dengan dasarnya, hukum-hukum, dan tujuannya. Yang keempat, rumah-rumah ulama, banyak juga para murid yang berdatangan untuk menuntut ilmu dari gurunya. Yang kelima yaitu sufah, yaitu tempat yang sudah dipakai untuk aktivitas pendidikan. Yang keenam majelis, yaitu sanggar seni budaya. Yang ketujuh madrasah, yaitu bentuk transformasi dari masjid ke madrasah. Yang kedelapan perpustakaan, yaitu tempat lembaga pendidikan. Yang kesembilan yaitu al-ribat, yaitu kegiatan saum sufi yang ingin menjauhkan diri dari duniawi untuk beribadah. Yang ke-10, Al-Zawiyah, yaitu tempat berlangsungnya pengajian. Yang ke-11 ada tokoh-tokoh kitab, yaitu tempat penyalin serta penyalur buku. Yang ke-12 ada Bimarista, tempat berobat dan merawat orang-orang sakit. Yang ke-13 Badiah, yaitu dusun baduy yang masih fasih dan murni sesuai kaidah bahasa Arab. Yang ke-14 ada Darul Ilm, yaitu perkumpulan ahli fikih, astronom, dokter, ahli nahwu, dan bahasa. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pemikiran pendidikan pada masa Islam klasik, yaitu pertama Al-Ghazali dengan tujuan mempelajari ilmu itu sebuah bentuk manusia sempurna dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua Ibnu Sina mengarahkan pengembangan potensi menjadi sempurna dari fisik, intelektual, dan budi pekerti. Yang ketiga Ibnu Naskawai dengan tujuan mencapai kebaikan, kebahagiaan, dan kesempurnaan. Yang keempat, Ibnu Khaldun memberikan kesempatan pada akal untuk giat dan melakukan aktivitas. Yang kelima, Ibnu Taimiyah atas dasar falsafah membentuk pribadi muslim yang baik, berpikir, merasa, dan bekerja yang sejalan dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.